Ya, record, Pak. Nah, Iya, itu udah direkam. Ya, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang pada Ya, lipat aja panggilannya ya pada Zoom meeting pada malam hari ini untuk menyampaikan tugas video tentang pembuatan produk ya akhir di sekolah penggerak. Baik, yang akan saya sampaikan adalah tentang kerangka ya. Sesuaikan. Tidak pas yang namanya kurikulum dengan kurikulum. Itu adalah aspek tentang kurikulum ya. Berikutnya adalah mengapa kurikulum sekolah penggerak pada akhir ini lebih digiatkan. Apakah ini untuk menjawab tantangan zaman atau tentu ada berbagai macam alasan tentang tentunya ini yang terkait dengan reformasi pendidikan ya. Yang terakhir sesuai arahan Presiden bahwa kurikulum ya dengan berbagai alasan harus cepat berubah ya. Karena zaman itu kan berubah. Dan mengapa perlu dilaksanakan kurikulum sekolah penggerak? Yang pertama adalah terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan satuan pendidikan tentunya. Nanti ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan tersebut. Kemudian dapat memperkuat integrasi antar komponen kerangka kurikulum. Kemudian dapat menerjemahkan standar nasional pendidikan terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri harus bisa menjawab pada suatu berikutnya. Nah, prinsip pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah yang mana kita tahu pemerintah ini baru belajar Pancasila ya. Itu kan gotong royong dan seterusnya. Mungkin ini lebih memantapkan. Kemudian struktur dasar kurikulum dan seterusnya sampai prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian setiap pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi dan tujuan sekolah. Ini adalah terkait dengan kebijakan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan memiliki kewenangan juga yang jelas, ya, yang terukur. Nah, jadi kewenangan satuan pendidikan juga diakomodir di sini tentang kurikulum penggerak. Jadi kurikulum penggerak adalah intinya adalah lebih bijak, berpusat pada siswa. Nah, ini jadi bahan apa namanya? Semacam ilmu baru ya buat kita gitu ya tentang kurikulum penggerak kan. Apakah nanti penerapannya di bulan Juli atau tahun kapan ini? Jadi pelatihan sekarang mau diterapkan di tahun ajaran baru ya kita sebagai pendidik ya harus siap-siap aja. Oke ya, baik karena pokok bahasan saya adalah tentang kerangka kurikulum yang tentang kerangka dasar dan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Nah, berikutnya bahwa kerangka dasar kurikulum ada semacam kerangka dasarnya, terus capaian pembelajaran, terus prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, itu adalah kerangka dasar secara umum, walaupun nanti ada teman-teman yang lain yang membahas item per item, tapi saya fokusnya yang kerangka dasar tentang dan yang isinya adalah muatan tentang profil pelajar Pancasila gitu ya. Berikutnya profil pelajar Pancasila tentang penguatan karakter pada kurikulum penggerak ya, bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila yang umum itu ya. Yang pertama tentunya dan bertakwa, kata kuncinya adalah tentang beragama. Artinya secara umum pelajar bahwa dia tidak prinsip dasarnya ya. Kemudian berbagai macam kebudayaan dan perbedaan ya, suatu yang ya lumrah wajar ya, dan budaya orang lain, kemampuan berinteraksi dengan sesama, kebinekaan ya. Jadi baru 2, terus kemudian tentang gotong royong, dan nantinya aplikasinya nantinya di masyarakat juga sama, kemudian di sekolah juga kita udah mengenal sifat mereka tentang kerjasama, gotong royong, kepedulian, berbagi dan seterusnya itu ya. Atau selama ini juga ada mungkin lebih ke penguatan jadi ya. Oke, kemudian kemandirian. Nah, ini yang perlu dipupuk, perlu ditingkatkan pada siswa anak didik tentang kesadaran akan situasi yang dihadapi pada dirinya nanti dan yang akan datang. Tentang apa? Ya, tentang permasalahan lingkungan. Nah, konteksnya adalah tentang solusi akan suatu masalah nanti. Kemudian berikutnya adalah berpikir kritis. Ya, ini tentang bagaimana mereka
memperoleh informasi dan gagasan, kemudian berpikir lebih tinggi, menganalisis suatu permasalahan pemikiran sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat nantinya. Nah, ini adalah gambaran pelajar Pancasila untuk terkait dengan bernalar kritis. Kemudian yang terakhir mungkin kreatif ya, kreatif menghasilkan gagasan, ide orisinil sehingga mereka bisa survive ketika hidupnya nanti setelah pembelajaran itu kan itu adalah aktivitas. Nah, kan banyak teman bahwa mereka nanti anak didik kita di kemudian hari ya. Maaf segala kekurangannya Bapak Ibu ya sih, silakan kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu karena membuatnya tadi ya langsung dipresentasikan ya. Ya sederhana lah Mas. Nggak apa-apa. Pak, buka hasil rekornya bisa ya Pak? Buka hasil rekornya. Oke. Buka hasil rekornya bisa. Bentar, Pak. Udah pernah belum? Belum pernah nih Mbak malas ya. Nggak, rekornya itu belum pernah ya. Jadi rekornya itu bisa keluar atau bisa kita dapetin nanti di dokumen. Tapi kita harus selesai beres dulu atau dulu dari Zoom ini, end dulu. Oke. Nanti baru cari di dokumen ada judulnya Zoom. Oke, Baru kita klik di situ, nanti dia convert dulu. Convert Oke. baru bisa. Gitu Pak. Oke, itu sambil berjalan. Sekarang siapa yang mau? Ya, yang ketiga. Yang ketiga siapa nih? Saya deh. Bu Rob, Ya, Bu Pur saya dulu apa Ibu? Oke, kita live dulu.